Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhirnya kita dipertemukan lagi dalam kuliah daring pertemuan kelima kalau nggak salah. Mudah-mudahan kita senantiasa masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, termasuk menjalani kuliah virtual. Sebelumnya kita telah berbicara tentang kebenaran dalam sejarah. Tentu kali ini kita akan langsung masuk pada berbagai ragam tema, berbagai macam topik penelitian sejarah. Dan yang pertama kita akan membahas tentang sejarah politik. Apa itu sejarah politik? Mungkin teman-teman mahasiswa masih bingung. Apa bedanya sejarah politik, sejarah sosial, sejarah intelektual, dan lain sebagainya. Tentu harus kita posisikan bahwa ini merupakan pendekatan. Yang namanya pendekatan itu tidak berlaku secara mutlak, apalagi dalam konteks kekinian. Pendekatan itu tidak tunggal, ya, pendekatan tidak tunggal, dan bahkan bisa dikatakan pendekatan yang kita gunakan terutama dalam dunia akademik sekarang itu interdisipliner atau multidisipliner atau atau misalnya integratif, interkonektif, dan lain sebagainya. Tetapi harus kita pahami di sini bahwa pendekatan itu adalah sebuah dominasi, sebuah titik tekan pada sebuah kajian penelitian, terutama kajian sejarah. Makanya termasuk sejarah politik ini termasuk sebenarnya sebuah pendekatan kajian sejarah yang lebih memilih, dan sebagian besar dominan itu yang sebagian besarnya lebih terarah pada dunia politik dan bukan mendiskreditkan, tapi lebih pada politik itu dijadikan sebagai momen utama, sebagai objek utama. Makanya tidak berlaku mutlak, sebuah pendekatan itu tidak berlaku mutlak, tetapi tetap butuh pendekatan-pendekatan yang lain. Misalnya pendekatan antropologi, pendekatan ekonomi, pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, sebelum kita berbicara semacam ini, tentu ada dua variabel yang harus kita pahami dulu. Pertama, sejarah, yang kedua politik. Kalau kita berbicara tentang sejarah, itu jelas berbeda dengan ilmu politik. Apalagi ilmu politik, sebenarnya sejarah juga masuk ilmu sosial, tetapi dengan spesifikasi yang sangat berbeda dengan yang lainnya, dengan ilmu sosial yang lainnya. Misalnya ilmu politik, ilmu sosial, ya, ilmu sosial itu kalau kita mengaca pada pendapatnya Kunto Wijoyo, perbedaan antara sejarah dengan ilmu sosial termasuk ilmu politik itu pada titik dasar begini. Kalau ilmu sejarah itu memanjang dalam waktu, kalau ilmu sosial itu meluas dalam ruang. Ya, sudah bisa dipahami ya bedanya. Jadi makanya penekanan sejarah itu lebih pada kronologi peristiwa atau perubahan-perubahan kecil atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu realitas, dalam realitas historis dari fase ke fase. Kalau ilmu sosial itu lebih spesifik membahas tentang persoalan tertentu dalam berbagai ruang, aspek ruangnya. Jadi lebih meluas kajiannya. Nah, kalau kita berbicara tentang kajian sejarah kontemporer, sejarah-sejarah masa kini, pendekatan yang kita gunakan itu sudah pendekatan ilmu sosial sekaligus ilmu sejarah. Artinya memanjang dalam ruang sekaligus meluas dalam ruang.
tentu ilmu politik tentu lebih pada ilmu sosial, artinya meluas dalam ruang, tetapi kita juga menggunakan pendekatan sejarah yang namanya sejarah politik. Jadi maaf, jadi sinkronik dan diakronik itu kemudian dipadukan dalam satu kajian. Jadi tentu ini pencapaiannya akan lebih luas dan akan lebih komprehensif. Nah, jelas tentu nanti teman-teman dibutuhkan juga memahami apa itu politik. Misalnya kalau kita dalam konteks berbicara sejarah politik, teman-teman diminta untuk memahami politik itu sendiri apa. Bahkan nanti dari pengertian yang paling dasar dan lain sebagainya. Tentu kalau kita secara dasar, secara gamblang, ya politik itu tidak lepas dari kekuasaan. Jelas berarti sejarah politik itu sejarah yang selalu membicarakan tentang kekuasaan. Gamblangnya semacam itu. Tentu nanti teman-teman silahkan pelajari lebih jauh lagi di buku-buku ilmu politik dan lain sebagainya, apa yang disebut politik dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita mencermati, termasuk satu ambisi untuk menguasai orang lain, mendominasi orang lain dalam konteks individu, itu termasuk politik misalnya. Dan terserah gitu untuk artian. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks sejarah ini, sejarah politik itu adalah sejarah yang mengungkap tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kekuasaan atau pemerintah dan lain sebagainya, atau bahkan tokoh-tokoh politik. Tentu itu ya. Terus memang kalau dulu kita pernah bercerita misalnya, kalau dulu kenapa kemudian saya jadikan sejarah politik ini sebagai kajian pertama ketika masuk pada wilayah pendekatan atau ketika mulai masuk pada kajian topik-topik penelitian sejarah, ketika masuk pada tema-tema kajian sejarah atau pendekatan-pendekatan dalam kajian sejarah, justru sejarah politik yang paling utama. Tentu karena memang tradisi sejarah politik inilah yang terbentuk pada fase-fase tradisional, pada fase-fase terdahulu. Misalnya kalau kita berbicara sejarah Islam dari fase Muhammad sampai fase kenabian, fase Khulafaur Rasyidin, fase dinasti, itu tidak lepas dari politik. Bagaimana kemudian seakan-akan bahwa yang dikatakan sejarah politik itu penekanannya lebih pada kekuasaan atau sebuah peradaban tertentu itu seakan-akan hanya dibentuk oleh kekuasaan politik, runtuh dan berdirinya dinasti, terus juga kemajuan sebuah dinasti, kemajuan sebuah pemerintahan, seakan hancur leburnya sebuah peradaban itu sangat ditentukan oleh kekuasaan politik. Nah, ini yang kita katakan sebagai sejarah politik, di mana perubahan-perubahan dari peradaban, perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masa lalu itu dibaca sebagai efek atau dampak dari peristiwa politik itu sendiri. Makanya sejarah politik itu penekanannya lebih pada politik. Nah, tentu ada suntikan baru, mulai ada suntikan baru itu ketika pada tahun 1929 lahir sebuah majalah di Prancis, ya, majalah Annales, kemudian yang memberikan suntikan baru terhadap pendekatan dalam penulisan sejarah, terutama pendekatan sosial. Makanya semenjak ini lahirlah sebuah pendekatan dalam sejarah historiografi yang disebut dengan sejarah total, sejarah global, dan sejarah sosial, dan sejarah termasuk sejarah mental dan lain sebagainya. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, salah satu karya yang bisa dikatakan sebagai sejarah total dan sejarah mental itu misalnya kayak Dennis Lombard, terus termasuk pemberontakan petani Banten dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya berkisar di wilayah politik, tetapi justru sudah mulai melebar ke segmen-segmen masyarakat yang lebih kecil, bahkan tidak hanya berkisar pada kekuasaan saja, tetapi ada juga misalnya yang
mulai membahas tentang sejarah petani, itu kan termasuk salah satu elemen masyarakat yang sebelumnya, elemen kecil masyarakat yang sebelumnya tidak menjadi perhatian dalam naik turunnya sebuah peradaban. Dinasti Abbasiyah misalnya sangat jarang kita menemukan pembahasan mengenai aktivitas sosial masyarakat bawah itu yang mampu menggerakkan rotasi peradaban itu sendiri. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan sejarah politik, penekanannya lebih pada politik. Nah, ada banyak hal, misalnya ini memang yang paling dominan. Makanya ketika sejarah sosial itu mulai masuk dalam kajian-kajian sejarah, perpaduan antara diakronik dan sinkronik itu tadi, maka disitulah kemudian pendekatan dalam kajian sejarah itu semakin luas. Bahkan termasuk ilmu-ilmu bantu itu sangat banyak. Sebenarnya nanti sejarah politik ini masih bisa menggunakan pendekatan yang lain lagi. Misalnya salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan itu adalah sejarah intelektual. Bagaimana bagaimana pergerakan politik, perubahan politik di sebuah negara tertentu atau dalam satu peradaban tertentu itu digerakkan oleh komunitas-komunitas intelektual atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang kemudian dia menggerakkan wacana publik atau menggerakkan opini publik untuk mendukung satu gerakan politik tertentu misalnya dan lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan pendekatan intelektual, terus ada juga pendekatan konstitusional atau sejarah konstitusional. Sebenarnya tergantung kita sendiri mau ngambil spesifikasi ke yang mana. Kita mau lebih dekat ke sejarah intelektual atau kita lebih dekat kepada sejarah konstitusional. Ada juga misalnya sejarah institusional, kelembagaan misalnya. Ada juga misalnya sejarah behavioral. Artinya bagaimana kemudian kita itu mampu menjadikan spesifik kajian itu sebagai sebuah pendekatan. Artinya kita harus spesifik, kita harus juga paham bidang kajian kita itu di bagian yang mana dan lebih pas itu menggunakan pendekatan yang mana. Kalau kita membahas tentang perkembangan suatu institusi, jelas tidak pas kita menggunakan pendekatan behavioral. Tergantung kita misalnya juga dari sudut pandang yang mana, gitu ya. Nah, ada juga yang disebut sejarah sosial. Ada istilahnya studi kasus dan lain sebagainya. Jadi banyak hal. Misalnya Kunto Wijaya itu juga mengajukan setidaknya ada berapa pendekatan, ada 8 pendekatan termasuk biografi. Jadi teman-teman bisa saja mengangkat tentang tokoh politik siapa dan lain sebagainya. Makanya tapi juga tidak mungkin kita menggunakan hanya sebatas biografi saja. Bisa saja misalnya penulisan biografi tetapi juga menggunakan sejarah intelektual history. Makanya kita harus lacak sebuah subsistem, sebuah sistem pengetahuan yang terbentuk di lingkungan tokoh itu sendiri. Sehingga dia kemudian memiliki peran secara sistemik terhadap pembentukan karakteristik pemikiran seorang tokoh misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana kemudian dia juga merealisasikan pemikiran-pemikiran itu dalam bentuk gerakan, dalam bentuk kebijakan dan lain sebagainya. Makanya banyak hal pendekatan-pendekatan dalam sejarah politik yang bisa kita lakukan. Makanya termasuk kita harus juga paham berbagai macam pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Tergantung dari aspek mana, pada bagian yang mana yang ingin kita kaji misalnya. Nah, selanjutnya dalam kajian sejarah politik juga mesti ada tambahan ilmu bantu. Ilmu bantu itu semacam apa? Ilmu bantu itu adalah ilmu sosial lain yang bisa kita jadikan sebagai sebuah media analisis agar penelitian kita itu menjadi lebih tajam. Misalnya kita butuh pendekatan sosiologi,
Misalnya bagaimana kita membangun, bagaimana kita melihat sebuah realitas politik itu sebagai jejaring sosial yang saling tersusun secara struktural dan lain sebagainya. Kita butuh juga antropologi. Antropologi ini sangat khas, misalnya kalau kita membahas tentang sejarah politik di wilayah Madura misalnya, atau di wilayah Jawa Tengah, itu pasti memiliki fenomena yang berbeda dibandingkan dengan di daerah-daerah lain, karena secara antropologis, secara termasuk penggerak-penggeraknya itu memiliki lingkungan yang berbeda, makanya kita harus mendekatkan pendekatan etnografis dan lain sebagainya. Terus yang ketiga misalnya ada pendekatan ekonomi. Bagaimana kemudian kita menjadikan bahwa realitas politik itu tidak bisa dihindari, tidak bisa realitas politik atau situasi politik itu juga di kadang sangat dekat kaitannya dengan perkembangan ekonomi di satu tempat tertentu. Itu banyak hal, misalnya beberapa karya, misalnya kalau dalam sejarah politik itu misalnya punya Mukhtar Mas'ud, ekonomi dan politik misalnya. Banyak sebenarnya. Terus ada yang namanya pendekatan psikologi dan lain sebagainya. Makanya ilmu-ilmu bantu bukan hanya itu, bahkan juga ada filsafat, misalnya pendekatan ideologi atau pendekatan tafsir misalnya, atau pendekatan komunikasi sosial, atau pendekatan komunikasi, atau pendekatan istilahnya teknologi dan informasi dan lain sebagainya. Tergantung kita ingin meneliti pada aspek yang mana. Sebenarnya kalau begini, kalau dalam konteks penelitian sejarah itu semakin spesifik kita melakukan menyempitkan ruang kajian kita, itu justru akan lebih maksimal, karena lebih baik kita mengetahui banyak tentang sedikit hal ketimbang kita mengetahui banyak hal tapi mengetahui sedikit tentang banyak hal, begitu ya. Maka kajian kita lebih spesifik pada segmen tertentu. Oke, kita menggunakan secara global itu sejarah politik, tetapi kemudian kita splitkan itu pada pendekatan ekonomi, kemudian kita splitkan lagi menggunakan pendekatan sosial atau psikologi atau ekonomi dan lain sebagainya. Ada banyak juga, misalnya kita bisa juga menggunakan sejarah politik tingkat lokal. Makanya di antara teman-teman itu sudah banyak misalnya yang lahir gerakan-gerakan politik, ada juga yang telah meneliti persaingan partai di kota Salatiga pada tahun sekian dan lain sebagainya. Itu sangat lokal. Karena gini, apalagi di YN Salatiga itu pendekatannya itu kan sejarah Muslim, sejarah Islam lokal, sejarah masyarakat Muslim lokal. Jadi berbagai hal yang sangat spesifik tentang lokalitas itu bisa menjadi topik kajian dalam sejarah. Banyak hal yang bisa kita pilih, misalnya tentang tokoh politik lokal, topik misalnya ada juga pilkades, misalnya di mana partai-partai politik, atau misalnya juga perda dan berbagai kelompok kepentingan yang membentuknya dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita sentuh sebenarnya dalam media, dalam kajian sejarah ini. Teman-teman kalau kesulitan untuk mencari topik kajian, cobalah cari masalah dulu. Misalnya ada satu realitas misalnya yang berkembang di masyarakat. Misalnya kalau kita dalam konteks politik, bagaimana kemudian isu-isu agama itu seringkali muncul ketika dalam praktek-praktek kampanye misalnya, atau di mana dan lain sebagainya. Itu bisa diangkat dalam penelitian sejarah. Jadi intinya titik tekan penelitian sejarah politik itu lebih banyak menjadikan politik itu sebagai ruang kajian utamanya, sebagai objek utamanya, ya, sebagai objek utamanya. Cuman nanti lebih spesifik pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada kampanye nanti kalau misalnya kita mau mengangkat tentang kampanye politik
fase tertentu kita bisa juga menggunakan pendekatan komunikasi publik. Misalnya sejauh mana komunikasi publik dari para tokoh-tokoh atau calon-calon dan lain sebagainya itu memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan pemilih, suara pemilih misalnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sejarah politik itu bisa dikatakan sebagai arus utama dulu ya, terutama arus utama dulu itu karena perspektifnya itu memandang bahwa hancur leburnya atau lahir, berdiri sampai berkembang sebuah peradaban tertentu itu ditentukan oleh kekuasaan politik. Apalagi kita berbicara tentang sejarah Islam klasik misalnya. Sejarah Islam klasik kalau kita pelajari di situ itu sebagian besar itu bukan sebagian besar, memang sebagian besar itu penekanan pada peristiwa politik. Makanya yang diceritakan di situ adalah peristiwa perang, lahirnya sebuah dinasti, kemajuan sebuah dinasti, kebijakan-kebijakan sebuah dinasti, kemunduran sebuah dinasti dan lain sebagainya. Jadi kalau kita katakan itu sejarah Islam klasik itu ya sejarah politik. Justru tetapi ketika mulai lahir tokoh-tokoh sejarawan pertengahan, sejarawan Islam pertengahan misalnya kayak Ibnu Khaldun, itu kemudian melahirkan bisa dikatakan sebagai sejarah sosial Islam. Bagaimana dia kemudian terutama dalam konteks metodologis ya. Bagaimana Ibnu Khaldun itu menawarkan sebuah metode penulisan sejarah yang baru dalam Islam itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum